الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur dan kehidupan itu kita bisa hadir di rumah duka sanak saudara kita untuk melaksanakan takziah. Mudah-mudahan kedatangan kita, langkah kaki kita, niat tulus ikhlas kita dibalasi dengan kebaikan oleh Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Jami Al-Kamil, yang sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin, hadirin, keluarga yang dalam berduka, para pemuda dan pemudi, rahimakumullah. Pada malam ini kembali kita diingatkan oleh Allah. Kita berkumpul di sini. Mana tahu malam besok di tempat kita. Wallahu a'lam. Semua itu adalah rahasia Allah. Maka oleh sebab itu, betul Allah menyampaikan setiap yang hidup itu pasti merasakan yang namanya maut atau kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu hafal kita. Tapi yang penting bagi kita bagaimana untuk mentadaburinya, memahaminya dengan secara baik. Kalau kita meninggal, apa yang harus kita persiapkan, kita bawa menghadap kepada Allah. Kalau pulang kampung sewa, itu pasti ada yang dibawa. Kalau ada yang pulang kampung tapi tidak punya uang, tidak ada kendaraan, tidak ada bawa oleh-oleh, tidak ada bawa persiapan, mau makan apa nanti sampai di kampung, itu kan bahaya itu. Sama kita di dunia ini juga seperti itu. Karena tahap perjalanan kita itu tidak ada yang bertahan lama. Dulu kita tidak ada, diadakan Allah. Wallahu khalaqakum, Allah ciptakan kita. Berada di alam roh. Kemudian dipindahkan lagi, berada di alam rahim. 9 bulan, berapa? 10 hari rata-rata. Bisa capek, bisa lambe. Mau ndak mau kita keluar lagi, berangkat, ndak bertahan lama. Itulah sekarang alam dunia. Tapi jangan terlena kita di dunia ini, karena dunia ini bukan tempat kita. Jadi dunia kan ndak sampai awak doh. Kita akan pulang, akan kembali. Jadi tak kala kita kembali, apa yang kita bawa, nah itu yang penting bagi kita. Karena setiap manusia itu pasti akan berangkat ke sana.
ke tempat hakikat kehidupan manusia itu. Karena dunia ini adalah tempat sementara, sementara akhirat adalah tempat selama-lamanya. Bapak Ibu, di sana di dalam Al-Quran ada bahasanya khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Jadi kalau sudah ada bahasa selama-lamanya itu tidak ada batas lagi. Jadi mari manfaatkanlah kehidupan yang sabantako untuk mencari kehidupan kita yang hakikatnya, yang hakikinya itu di akhirat. Jadi rugi sangatlah manusia itu dikasih hidup dari Allah, tetapi kehidupan ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Karena Allah menyampaikan faman kana yarju liqa'a rabbi falyaman amalan salihan. Siapa yang menghadap kepada Allah, ketemu dengan Allah, maka persiapannya harus amal soleh. Hidup 50 tahun, 60 tahun, 25 tahun, kalau tidak ada amal soleh, nanti menghadap kepada Allah, besok kiro-kiro. Itu kan bahan renungan bagi awak tuh. Dunia ko diagih di Allah, disiapkan di Allah untuk manusia, iya. Tetapi jangan lupa, ingat dunia ini akan berakhir bagi kita. Nah, kalau bagi almarhum sudah beres itu, bagi kita lagi. Nah, kalau bagi awak bilo beresnya sampai umur awak loh. Jangan menganggap ambo masih muda bro, ambo muda mata, ambo ketek, sama, tidak ada ceritanya. Mumbang jatuh, kan lah tahu tuh, nan tuo kamaningga, nan ketek pun kamaningga, sama. Kalau di Gaza ini berapa banyak ketek-ketek meninggal tuh? Dibunuh, gitu. Bahasanya dibunuh. Karena Israel itu teroris, itu lebih teroris dari teroris itu. Karena dia bukan perang lagi, dia sudah membunuh. Video kita udah banyak kita edarkan. Jadi oleh sebab itu, bahwa maka bagaimana kita mempersiapkan? Dengan apa? Di antaranya Allah menyampaikan itu, laksanakanlah perintah Allah dengan menjalankan ibadah. Ibadah yang hebat itu diantaranya adalah sholat. Jadi karunia yang disiapkan Allah kehidupan syukuri. Sebagai petani syukuri nikmat itu, maka Allah akan tambah. Kita udah tahu, la in syakartum la azidannakum, ada ziyadah di situ. Kalau sebagai nelayan, syukuri nikmat lawi diagih dari Allah, ada ikan di dalamnya. Kemudian awak mencari, kemudian cari dapat ikan, syukuri. Awak sehat, awak lagi kuat, pulang pagi awak salamai, dapat ikan gitu kan. Syukuri itu. Karena kalau disyukuri, kata Allah, ziyadah, Allah akan tambah. Jangan dikufuri. Dikufuri itu diingkari. Karena Allah tidak minta untuk dibayar. Awak muangok kini manusia bernapas juga. Udara. Allah tidak pernah minta itu. Satu kali angok itu bayar 50.000 tentunya kan? Kan enggak. Tapi bagaimana? Syukuri dengan jalan apa? Ibadah. Maka istri beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau adalah manusia yang terpelihara, maksum, terbebas dari dosa, sudah mendapat jaminan ampun, kemudian akhlak yang mulia, kok begitu banyak ibadah engkau ya Rasul, sampai-sampai bangkak kaki Nabi dek sujud?" Apa jawaban beliau? Sedikit saja. Apakah tidak ingin engkau menginginkan aku dianggap oleh Allah sebagai abdun syakuro, hamba yang bersyukur? Jadi salat itu tanda syukur kita kepada Allah. Ini penting. Makanya dari ketik anak-anak waktu awak aja awak bawa ke rumah saji. Dan salat itu tidak lama Pak Ibu. Tidak lama salat dong. Sampai mati.
Kalau lah mati disolatkan leh. Aiko sokatu duit payah banah ke rumah saji. Alah meninggal baru ke rumah saji. Urang lah nama usuang. Jadi penting bagi kita, karena ibadah itulah salah satu untuk menjadikan sarana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita bersyukur kepada Allah. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin jamaah takziah, kita diingatkan selalu bahwa yang dekat dengan kita itu adalah maut. Malaikatul maut. Maut itu sangat dekat dengan kita, dengan siapapun. Gadang ketek, tua, muda, laki, perempuan sama. Dia tidak jauh dengan kita. Karena dekat dengan kita, maka bagaimana kita waspada dan siap-siap. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah, coba bayangkan, tak kalau awak lama meninggal, tidak ada satupun yang kita bawa. Tidak ada satupun. Nana do di badan awak tu nyo buka diurang sedualahnya. Pakai cincin awak, pakai galang awak, pakai jam tangan, pakai peci, dibuka sadonyo. Pakai ameh, dibuka di anak-anak barabui malahan. Handphone, mobil, rumah, kendaraan tinggal sadonyo. Makanya jangan gara-gara itu awak lalai. Allah telah sampaikan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, jangan gara-gara harato, jangan gara-gara anak, an zikrillah, engkau lalai untuk ingat kepada Allah. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Sia yang babuik seperti itu, itulah manusia-manusia yang merugi. Jadi hadirin kaum muslimin, mari kita introspeksi diri awak. Lah barah ummu awak kini ko, barah banyaknya langkah kaki awak ke rumah saji untuk ibadah. Karena ibadah yang terhebat itu adalah berjamaah. Kalau ala solat awak jamaah lai, pelihara solat jamaah tu. Kami lai solat buya di rumah, ndak di rumah doh, di rumah saji. Apalagi kalau awak lah gaek-gaek lah tua-tua kok, ke rumah saji apa banyak lai. Meninggal bapak ibu dalam perjalanan menuju rumah saji, itu fisabilillah. Salat berjamaah itu nilainya 27, ada 25, ada 28. Itu hadisnya banyak, itu ragamnya. Yang terkenal itu kan 27. Sekali salat maghrib di Masjid Al-Kamil itu sekali sama jo 27 kali di rumah kau. Kalau 27 kali kan sama 27 hari itu. Salat subuh kan sekali sehari, ya Bu? Kalau 27 itu kan hampir sebulan lah itu. Sekali salat subuh di masjid, sebulan salat seorang. Jadi begitu Allah kuasa umai akhir zaman ku pendek-pendek, tapi nilai pahalanya dilipat gandakan, dihebatkan oleh Allah. Beda dengan umat yang dulu 1000 tahun, 950 tahun. Wajar salat seorang-seorang. Jadi salat dari Nabi Adam sudah ada. Makanya dalam Al-Quran tu nanti orang-orang sarugo bertanya ke orang-orang neraka, masalakakum fi sakar, yang menyebabkan kau masuk dalam neraka sakar? Qalu. Bapak ibu yang pandai bahasa Arab, qalu itu kan jamak itu. Mereka semua menjawab. Semua tu siapa? Penduduk neraka tu. Lam naku minal musallin. Dulu kami tidak solat. Jadi penyebab manusia masuk neraka sakar karena tidak solat. Kalau bapak ibu ingin mencari penduduk neraka ada di dunia kau kini kau, orang yang tidak sembahyang. Jadi orang yang tidak solat itu penduduk neraka yang masih berada di dunia. Makanya perlu awak sampaikan ke diri awak, karena anak awak solat jangan sampai tinggal. Jadi bapak ibu yang punya anak, yang dititipkan Allah di anak, tanggung jawab. Kalau ndak ayah jo mandi berdosa. Batu anak ndak disuruh. Suruh sekali, 2 kali, cukup ketiga berhenti. Lah panik mau buyau nyuruh bayang dak henti ya. Ia dah sembayangnya doh. Ndak begitu caranya doh. Sampai nyo namuah. Besok nyo lah keluarga berumah tangga, lah bini besok deh payah mo. Menyesal lah bagai. Dari dulu awak ndak berusaha doh, ndak maksimal. Begitu caranya.
Dari kini, dari ketik di biasuan. Cari lah tu. Maghrib, solat subuh, solat zuhur, kan tak baru orang nang gadi-gadi nak bujang-bujang di masjid tu. Nang gaik-gaik sana lapuk-lapuk sana banyak. Padahal kalau meninggal nang gadi-gadi itu nang ketik-ketik itu ingin masuk surga atau enggak? Iya kak? Ingin kan? Ke rumah saji kak? Itu caranya. Ambo kok dekik ke suka, lanyah kamil tu dembo tu mah. Cuma dari jauh, ambo dari Kuranjai gitu kan. Biasakan. Awak kayak gitu di rumah. Kalau nampak anak solat di rumah, suruh ulang. Barangkali bu ya 27 ah. Udah talut ke rumah saji. Itu cara yang macam anak tu. Kena namuh 27 kali solat maghrib di rumah, apa yang saji tu ah. Ya. Kau ndak dipadiah saja. Ndak boleh kayak gitu. Mendidik anak tu memang kayak gitu. Bahas supaya namuh ke rumah saji. Jadi solat tu penting. Solat sangat penting. Kini kok apalagi akhir zaman kok, apalagi kalau ada handphone di tangannya tu ah. Nyolah pakai ilmu basi itu mah. Mau azan lah orang, mau kamai lah orang gitu kan. Nyolah basi itu. Tahu basi bu? Basi pakak saya, basi andi saya, basi engak saya gitu. Beko lama, yo mah, sontalai mah gitu kan. Nah, orang salah saya bayang lah. Makanya handphone tu racun. Kalau tidak hati-hati ya wak, yang merusak generasi. Makanya jangan sampai gara-gara harato. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Amwal tu harato tu. Termasuk handphone tu. Jangan gara-gara handphone, jangan gara-gara mencari. Oh kadai buka kadai ya wak. Kalau datang waktu sholat tutui kadai itu loh kalau tidak ada orang. Habis kau buka lihat. Barokah. Rizki yang awak dapat itu berkah itu. Kau tak suruh anak kalau nyoh halangan. Kau tak suruh yang lain. Itu caranya. Jangan dibiarkan, jangan dilapihan itu. Kalau ingin rizki awak berkah, maka taat kepada Allah. Untung awak lain di zaman Nabi Musa doh. Zaman Nabi Musa dulu kan terjadi langsung kutukkan doh. Sekali saja tu. Pas dicalik kapai solat doa nampak ikan kadang-kadang. Bi mencari ikan sadolahnya. Tinggal solat berjamaah. Akhirnya apa? Qiradatan khasiin, menjadi kera-kera yang dikutuk. Coba kalau itu berlaku gini itu. Setiap salah dikutuk langsung. Setiap salah dikutuk langsung. Bara banyak karo gini itu. Di pasar, di di kadai segala macam. Kenapa? Memang seperti itu. Akhirnya awak cukup dengan menjalankan ibadah, taat kepada Allah, perbanyak istighfar, dosa kita diampuni. Kan lasuh awak tu. Sedang itu lebih payah juga mengerajuannya. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah takziah, syukurilah nikmat Allah itu dengan jalan melaksanakan ibadah. Ibadah yang setidak-tidaknya kita jalankan yang perlu kita pelihara, diantaranya adalah ibadah solat. Solat gunanya untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Jadi pengaruh solat itu juga ada kepada lingkungan dan masyarakat. Ini yang disampaikan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau dia solat, dia akan tercegah, bisa mencegah dari keji dan mungkar. Kalau dia betul dia solat, maka dia tidak akan berbuat maksiat, tidak akan berbuat salah, tidak akan berbuat yang namanya pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Contohnya adil. Contoh yang lain manimbang tu lo elok. Itu contohnya tu. Kalau orang solat dia tidak akan curang itu. Curang tu kan banyak macam itu. Kan dalam Al-Quran kan ada itu. Ini surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Neraka wailah, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Jadi kalau curang tu bahaya. Samo jo ambil hak orang lain secara tidak langsung. Kalau sekilo tu berapa on bu? 10 Idealnya kan situ 10 Awak buat kini 8 atau 9. 1 on lain kama apa inyo? Itu curang tu. Dan itu secara tidak langsung mengambil hak orang lain. Ingat, nan 2 kilo, nan 2 on tu
kan salapan tadi itu seharusnya 10 nan 2 on tu itu haram hukumnya dari segi hukum. Kalau awak makan, awak agi anak bini awak balanjuan ke yang lain, itu menjadi haram statusnya. Kenapa? Didapat dengan cara curang. Saya lihat dalam Al-Mutaffifin. Imam awak cok baca di masjid itu. Ustaz Ibnu cok baca itu. Jadi perlu pendalaman terhadap Al-Quran itu bukan hanya kita dibaca, kita tahu, tapi bagaimana mengamalkan. Jadi kalau orang curang tu, apabila dia menerima, contohnya kan nyo membeli minta tambah. Kalau nyo menjual, nyo kurangi. Itu yang curang tu. Hati-hati tu. Kadang awak belanja kan cok dia tu. Membeli apa? Rambutan, membeli lansek. Boleh kicok ni, bolehnya. Lah 1/2 kilo mengicok. Itu dah mengicok lain dia tu doh. Hati-hati tu. Mengicok tu ambil yang dalam timbangan tu. Itu nak punya awak. Oh kan awak minta dalam Islam pun tak baik. Al-yadul ulia, sesungguhnya tangan di atas itu adalah khairum minal yadis suflah, lebih mulia daripada tangan di bawah. Fal yadul ulia al munfiqah, tangan di atas itu dalam memberi. As-sufla as-sailah, tangan di bawah itu meminta-minta. Jadi minta-minta dalam Islam itu tidak baik juga. Jadi hati-hati. Itu paling acok kejadian seperti itu. Makanya sampai di rumah, kalau kau mangicok jo nan dalam timbangan tu, aku ibu-ibu ndak ibu-ibu sikur, ibu-ibu tampil lain. Gitu. Nyo adoh yo doh itu kan. Boleh kicok dah, hanya dua di sudut itu kan. Di sudut itu. Oi lah mau gua sekulit rambutan situ. Oi, ikut lampir 1/2 kilo gua masnya. Mangicok aja lah itu. Curang itu. Ndak boleh. Kalau dak tahan, basabah awak. Beko lah di Bali beko. Nyo kan dalam jual beli ada jawab kabul. Ndak dalam nikah sih jawab kabul tu doh. Tembang tarimo tu bahasa awak baju Bali tu bahasa jual beli. Dijual di Bali. Tu yang jaleh. Tu yang halal tu. Wa ahallallah bai'ah. Allah menghalalkan jual beli. Tu yang halal tu. Hati-hati. Jadi sebab itu jangan sampai curang kita. Baik, terutama dalam menimbang. Biasanya yang menimbang tu yang mungkin awak menggalih. Apa kau mengalih di kedai, apa kau mengalih di mah gitu kan, atau mengalih di tempat-tempat lain di pasar. Hati-hati kita, karena itu nanti yang akan kita beri makan anak dan istri kita. Maka harus dari hal-hal sifatnya yang halal. Jangan sampai merusak masa depan kita untuk di akhirat. Karena Allah akan minta semua itu keadilan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi syukuri nikmat Allah dengan jalan kita melaksanakan ibadah, berbuatlah sesama manusia sebaik-baiknya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dalam hadisnya seperti itu. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja berada. Jadi menjadi sia saja di mana saja berada, tetap taat kepada Allah. Wa atsbi sayatal hasanah tamhuha, iringilah kalau awak berbuat salah awak iringi dengan banyak kebaikan. Tamhuha, mudah-mudahan kesalahan itu bisa terhapus, tapi jangan diulang lagi. Nyolai taubat tapi berulang lagi. Tu taubat sama ladoh nama tu. Nama. Jadi syarat taubat tu juga ada. 1. Berjanji tidak melakukan. 2. Tidak mengulangi perbuatan dosa. Yang 3. Perbanyak kebaikan atau amal soleh. Berarti yang dosa-dosa itu udah tinggal. Gitu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah, mari kita bagaimana selalu menjaga diri kita. Kalau almarhum yang mandi yang nangko, beliau lah selesai urusan beliau di dunia kok. Urusan awak leh.
Alhamdulillah beliau dilapih dengan anak, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan jamaah, dengan orang banyak. Awak besok entah berantah. Entah hilang tak tentu saya. Wallahu alam, kita tak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Usia bara sedang di mana saja kita akan meninggal, itu bukan urusan kita. Itu adalah rahasia Allah. Yang jelas awak bagaimana mempersiapkan diri awak. Nah, jadi terutama kita ibu-ibu, bapak-bapak, kalau awak lah rajin ke rumah saji, solat, dengar kajian atau wirid, jaga solat 5 waktu. Anak-anak awak lain. Kalau awak ada anak, kalau bapak-bapak, suami-suami lah rajin ke rumah saji, ajak istri awak. Ndak istri kawan dah, istri awak. Bawa. Kalau ndak awak ambok sia, ndak nyebut orang maka. Awak bawa. Nah, kalau sudah suami istri ke masjid, kalau siap itu pulanglah, gitu caranya. Kan siap solat itu bertebaranlah. Fantashiru fil ard. Oh, gitu. Di muka bumi carilah karunia Allah. Allah ndak larang itu. Tetapi kalau dengar panggilan azan, solat dulu. Berhentian dulu aktivitas awak, kegiatan awak. Solat kan tak lama, paling-paling 10 menit. Paling lama tu solat jemaah 10 menit, 15 menit. Nah, siap tu lanjutkan. Nah, gitu. Allah tak larang supaya kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah suami, istri, anak-anak, selamatkan jamaah. Tolong jangan sampai kita ibadah itu hanya kepentingan. Nyodo jodoh tempat lain kan. Nyodo nak gadi kawalaki le, nyo kawarale le. Baru seminggu kawarale nyo pergi ke rumah saji. Oh, rajin tak tangguang dah. Dah dapat putih tiba rumah saji. Belum tiba katu nyo tiba atau kacalek. Ndak tahu calek sikor atau calek tempat lain nampak demo ke itu. Hoi, peci gagah. Woi, mau kena rancak, rapi barasia. Oh, dak tangguang dah. Menjalan calek. Itu kan mencari perhatian MPO namanya itu. Narik perhatian orang. Ndak boleh. Ibadah itu ria namanya itu. Ingat ria, konsep ria. Awakanlah waraja ilmu tauhid di masjid itu. Berbuat bukan karena Allah. Itu ria itu. Ya karena mungkin ingin dipilih orang, karena mungkin anak kabar bini juga kabar laki baru ke rumah saji, atau karena yang lain. Tetapi kita ibadah itu karena Allah. Itu yang perlu. Jangan salah niat awak. Ya nanti ada ibadah tu yang tertolak namanya itu. Nah, jangan ibadah bidah musiman. Nah, kalau sudah calek beko, ndak tiba-tiba ke masjid lah dah. Ndak tahu lah dah. Jurah masjid. Je pintu masjid saya nampak dia nyolah dah. Ndak disiko di tempat lain kayak gitu. Acok nampak dewa itu. Nah, kini banyak tu. Oh, buya. Oh, yo pak masjid pak. Yo. Oh, kancang lah dari awak itu. Sudah itu ndak tahu mana lah dah. Nah, tapi nama bayo ndak pilih ya. Anda pakai sandal lili mudi itu tu penjalan nah. Batu alung gilo ya, miriang baru. Batu nyolo banyak biaya habis. Segala macamnya, hati-hati. Kalau hanya seperti itu kita berarti berbuat ibadah itu bukan karena Allah. Maka tulus niatkan. Kalau membantu majelis taklim, bantu saja. Kalau tidak milih awak, itu bahaya lah. Kan ibadah. Tapi kalau ada udang di balik balik bawan. Ada udang di balik bawan. Bu, dibantu menjadi salim al-kamil gua. Oh, kok baju segala macamnya gitu kan. Ndak terpilih kok, banyak ambil aja tu lihat. Itu kan bukan seperti itu. Nanti nilai ibadahnya tidak ada. Ria. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita dengan kepergian beliau ini, bahwa perjalanan beliau di dunia ini sudah selesai. Beliau jangan dikasih masalah lagi. Anak-anak yang beliau tinggalkan, ada anak-anak beliau tinggalkan. Anak-anak yang beliau tinggalkan, sabar, doakan orang tua kita. Doakan. Karena
itu adalah perbanyak lakukan kebaikan. Ada anak beliau? Perbanyak lakukan kebaikan. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh sang anak, kebaikan itu akan mengalir nanti kepada orang tua. Itu namanya man sanna fil islami, siapa yang berbuat kebaikan di dalam Islam, kebaikan itu untuk dirinya dan orang yang mengajarinya. Ya mungkin ayah awak muajar awak dulu, membimbing awak dulu, makanya enggak rajin datang ke rumah saji. Ya Kak ya? Kak namanya? Putri. Kak Putri. Kalau ada adik bawa ke rumah saji adik tu. Gitu. Solat 5 waktu jamaah situ, baca Al-Quran, doakan orang tua. Jadi anak yang soleh itu, soleha itu, satu kriterianya anak yang soleh dan soleha. Kak, dengar Kak? Kau dah nyambung pula dah. Satu, tidak mempersekutukan Allah, tidak syirik. Yang kedua, rajin ibadah. Itu anak yang soleh itu. Baik ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian banyak buat kebaikan. Karena kebaikan itu nanti, kebaikan itu akan mengalir kepada orang tua kita. Ingat itu. Jangan sampai banyak keburukan dan dosa yang kita lakukan. Kalau cukup umur awak, tiba waktu awak untuk berkeluarga. Jangan pacaran. Karena pacaran itu haram. Sampai kini belum ada dalil untuk menghalalkannya. Pacaran boleh sesudah nikah. Lah nikah kau pacaran lah. Kalau ingin pacaran juga, itu halal tu. Tapi kalau pacaran sebelum nikah haram, tetap haram. Contoh, Pak kan ada nunjuk dah. Jangan suruh, kalau suruh tu yo tu mah. Dah boleh. Karena laki perempuan tangan-tangannya setan, pasti itu. Ini ada aja pakai pacaran Islami buya. Tidak ada yang pacaran Islami tu. Yang pacaran itu syetani. Dari Islami dah. Ya, ada pacaran syariah. Itu manuka-nuka istilah saja tu. Ta'aruf. Faham tak tentang ta'aruf tu? Kalau tak belajar dulu. Turi masjid setiap Senin pertama. Tanya di situ, nak ada. Ta'aruf itu ingin kenal, iya. Tapi bagaimana kriteria kita mengenalkan seorang calon istri kita, seorang calon suami kita? Bukan serta-merta kau dijapui, dibawa ke mahkamah, itu dah ta'aruf tu doh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadi, jangan sesekali dijapui anak gadi awak dan anak bujang yang bukan mahram. Bapak dosa, ibu dosa. Kalau dia bawa pantang, haram hukumnya itu. Dari ceritanya, saya kan punya anak, mau tahu caranya kan. Jadi oleh sebab itu, saya 4 anak saya. Jadi oleh sebab itu, hati-hati. Kandaan seleronya bu, kalau lari japui dan nak bujang, kau kababini, kabalaki, atau ke sekolah. Begitu caranya. Kalau iyo, bawa kamarinya, panggil mama, panggil ayah, duduan sih kok, panggil kuah. Ndak mau kuah kau, panggil boh, mau tiba kau, bodohan kau. Ndak kesusah lah menikah tu doh. Tapi sudah nikah minta tu kuah, mau disana ngaluan dah. Jadi jangan, hati-hati itu. Dosonya bagi bapak ibu yang punya anak, itu namanya dayus, bukan gayus ya. Kalau gayus yang pajak dulu tu mah. Dayus, double Y. Dayus tu artinya seorang bapak atau ibu. Tapi menjadi bapak dulu, karena bapak itu adalah pemimpin, penanggung jawab, membiarkan kemaksiatan berada di rumah tangganya. Anak gadia dijapui anak bujang yang bukan mahramnya, mungkin pacarannya lah gitu kan, pacarnya nyopa dia saja, itu dayus. Itu caranya. Pak, awak keluar sebentar. Ndak bisa. Sabanta je. Ndak bisa. Biko di Bali bapak pangsit kok, apailah sebenarnya kan. Gara-gara pangsit sama angkok saya apailah sebenarnya. Hati-hati itu, ndak disiko tempat lain. Habis kau pulang oleh malam kau. Hati-hati. Makanya banyak kecelakaan yang seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ndak, jangan disesali. Menyasaku dia itu tidak ada guna, tidak ada gunanya. Jadi kalau lah nampak bunguh kau kambang, lah nampak kumbang kau tibonya, biasanya memang seperti itu. Itu sunatullahnya itu. Panggil sekumbang tu dulu. Kumbang, maya. Mama mak kumbang tu dua kamari ya. Iyo le sebenarnya. Anyo ndak lah berani itu doh.
Wih, baga mak kau. Baik ndak lah, nak gadi den. Nah, itu caranya. Magadang dari dulu. Jadi hati-hati. Kalau ndak, dosanya bagi orang tua. Namun bapak ibu berdosa. Nah, nanti di akhirat. Jadi oleh sebab itu, mari jaga diri kita, nang gadi-gadi, banyak ibadah ke masjid. Mencari jodoh itu ndak payah. Soleh, jodohnya soleha. Kan ndak payah, bro. Mukmin, mukminat, soimin, soimat, sodikin, sodikat, muslimin, muslimat, kan jelas itu. Mutasyabihin, mutasyabihat, kafirin ya kafirat. Jadi jodoh itu sudah ada dalam Al-Quran. Ndak perlu jen camel Bapak Ibu leh. Ndak ada pe jodoh namun ndak ada cerita itu doh. Banyak. Awak sebarang orang mencari jodoh itu. Ustaz-ustaz lah orang-orang soleh gitu kan. Keluarganya damai. Jadi penting bagi kita jangan sampai anak-anak awak tidak menjadi anak yang soleh dan soleha. Nanti nan kamarugi ya wak juo. Apalagi rugi di akhirat. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mudah-mudahan takziah kita pada malam hari ini. Mari kita selalu dekatkan diri kepada Allah dengan jalan ibadah, dengan perbanyak kita ibadah, karena ibadah yang akan bisa menyelamatkan kita dan amal-amal soleh lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Kepada keluarga yang ditinggalkan, anak-anak, berapa orang anak beliau? 3. Tiga, laki-laki? Seorang. Laki-laki seorang, produksi? 2. Badu, nang-kadang? Nang-kadang laki-laki. Nang-kadang laki-laki ya. Jadi abang, akak, doakan. Saya biasa memanggil kakak gitu kan. Memang saya ngajar anak-anak tuh, adik-adik itu kakak sama abang, abang kakak. Jadi kadangnya ketik dewa, abang juga gitu kan. Kan kita mendidik gitu kan. Jadi biasakan abang, kakak pelihara ibadah, doakan orang tua kita. Karena kita akan mengikuti beliau. Kini beliau dahuluan, kita akan mengikuti langkah beliau. Itulah hikmah salah satu di antaranya antum salafuna wa nahnu bil athar. Engkau mendahului kami ayah dan kami akan mengikuti engkau ya ayah. Nah, jadi oleh sebab itu mari bagaimana kita selalu memberikan yang terbaik dalam rangka kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan putus asa. Dalam sekolah masih ada? Sekolah ketiganya ya. Jangan putus asa. Tetap lanjutkan sekolah. Lanjutkan sekolah, lanjutkan ngaji atau belajar kalau ada wirid remaja, datangi, hadir majelis-majelis ilmu, tambah ilmu kita. Dan kalau sudah datang jodoh kita, carilah jodoh yang akan mampu membawa kita dunia akhirat. Itu yang penting. Kalau dunia saja banyak, dunia akhirat kan susah. Nah, karena banyak suami-suami yang mampu menghidupkan, menafkahi istrinya, tetapi tak semua suami yang mampu untuk memberikan kebahagiaan akhirat untuk istri dan anak-anaknya. Nah, ini yang penting bagi kita. Demikian saja, alfu minkum, mohon maaf talabiah dan terkurang yang indah pada tampeknya. Ada yang kabatannya Bapak Ibu? Boleh? 1 menit. Hari jam 8 baru. Jam 8 sampai 8. Berdoa. Nah, baik. Siapa nama beliau? Joni Mukhtar. Pak Joni ya. Panggilan beliau Pak Joni. Pak Jon. Mari kita bermunajat dan bermohon, berdoa ke Allah. Doa dan harapan kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim ila hadratil Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitil kiram ajma'in wa khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa syaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya rahamin wa khususan ila ruhi Bapak John fi barakatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tanazina. Ghairu madun.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma kafi Muhammad wa syafaati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuluna iddal li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma a'inna bil iman wa amitsna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma man ra'aytahu minna fa'ilal islam wa man fatawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal nisab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa adkhilil jannata masbahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin. Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alna ya Allah muqimas shalah wa ja'alna ya Allah lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Allahumma qawil islamana ikhwanana lil muslimin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam ikhwanana bil muslimin fi Gaza fi Palestin ya rabbal alamin wa fi hadzal makan ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal du'a rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rahman, amin ya Rahim ya Karim ya mujibas sa'ilin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, demikian saja tersinggung dek kananya telantung dek turun. Saya atas nama pribadi Erman Tanjung dan keluarga mohon maaf melalui keluarga. Mana tahu ketemu dengan saya di masjid atau di hari raya, dalam Jumatan, dalam wirid atau di tepi pantai, ndak tasapo. Mohon maaf yang sebesar-besarnya melalui keluarga. Dan jauh dari itu, kesalahan beliau sudah kita maafkan. Mudah-mudahan almarhumah mendapat yang almarhum mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Alhamdulillah minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.